Siapakah Yesus itu? Ada yang mengatakan ia adalah guru atau rabi. Ada yang mengatakan ia seorang nabi besar. Ada yang mengatakan ia hanyalah seorang utusan. Hari ini di dalam Injil Matius, Yesus bertanya kepada para murid, "Siapakah aku ini?" Petrus menjawab dengan tegas, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai dan sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit ataupun ada masalah, marilah kita bersatu hati berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Kembali di Amore Channel mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini. Dan marilah kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Siapakah Yesus itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, iman akan Yesus Kristus mungkin diwariskan oleh orang tua kita. Ketika kita masih bayi, kita sudah dibaptis oleh orang tua kita. Tetapi juga bisa iman itu diperoleh karena diajarkan oleh para katekis ketika seseorang dibaptis sudah dewasa. Namun dalam perjalanan waktu, kehidupan iman seharusnya bukan lagi dari luar, tetapi sudah menjadi pengakuan pribadi, sudah menjadi keputusan hati untuk mengikuti Yesus. Sebab dialah Sang Mesias, Sang Kristus, Anak Allah yang hidup, penebus dosa dunia. Setelah sekian lama hidup dan berkarya di tengah-tengah masyarakat Yahudi dan para murid, maka hari ini Yesus dalam Injil Matius mengadakan sebuah polling tentang dirinya. Ia mengadakan polling secara lisan karena kita tahu saat itu belum ada internet dan medsos yang secanggih zaman kita ini. Dengan bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Hasil pollingnya sangat efektif. Ada beberapa jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Tetapi Petrus memberikan jawaban yang jelas dan tegas, tanpa ragu-ragu, bahwa Yesus adalah Mesias,
ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi siapakah aku ini menurut pendapatmu?" Dengan jawaban Petrus itu, Yesus tahu bahwa pewahyuan dirinya telah ditangkap oleh Simon Petrus. Ketika Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebab pada masa itu, ketika Injil baru diberitakan, kebenaran ini merupakan suatu penemuan yang sangat besar. Tidak semua orang pada saat itu memiliki pengetahuan tentang hal ini, kecuali karena iman. Anak manusia yang dinubuatkan atau diwartakan oleh Nabi Daniel adalah Mesias, dan itu adalah Yesus. Petrus memiliki iman itu karena ia hidup, bekerja, berkarya, serta mengikuti Yesus. Sudah sekian lama ia dekat dengan Yesus dan mengenal Yesus dengan baik. Siapa sebenarnya Yesus itu? Maka ia berani tampil menjadi pertama dan sekaligus mewakili para murid yang lain dalam mengakui imannya akan Yesus. Petrus telah mampu melihat Yesus dalam cara pandang Bapa di surga, yaitu bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Petrus sungguh bahagia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kebanyakan orang menyamakan kebahagiaan dengan tumpukan harta, dengan kesuksesan kerja, memegang jabatan tertentu atau kuasa tertentu, atau luasnya jaringan pergaulan hidup mereka. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa sumber kebahagiaan itu ada dalam persatuan diri kita dengan Tuhan. Petrus disapa bahagia bukan terutama oleh karena dia berhasil menjawab pertanyaan Yesus, tetapi terutama karena Tuhan ada di dalam hati Petrus, dan Petrus sangat dekat dengan Tuhan. Ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai kalau hati kita dikuasai oleh Tuhan atau kalau kita ada bersama Tuhan. Blaise Pascal, seorang jenius matematika dan fisika sejak masih muda sekali, dan juga seorang filsuf, mengatakan kebahagiaan tidak kita temukan di luar diri kita. Kebahagiaan juga tidak kita temukan di dalam diri kita. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanya ditemukan di dalam Allah. Dan kalau kita sudah menemukan Allah, di mana-mana kita merasa bahagia selalu. Saudaraku yang dikasihi Yesus, demikianlah di luar Tuhan hanya ada kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang fana dan sementara. Ketika berada di Kaisarea Filipi, Yesus juga memberi dua wewenang penting kepada Petrus, yaitu menjadi pemimpin gereja Kristus dan pemegang kunci kerajaan surga. Hari ini kita merayakan pesta Tahta Santo Petrus, yang merupakan suatu momen istimewa dalam sejarah berdirinya gereja Kristus sepanjang masa. Yesus bukan tidak tahu kekurangan Petrus. Yesus tahu Petrus banyak sekali mengkhianati dia. Dan umat Tuhan juga tahu hal itu. Tetapi Yesus tetap menunjuk Petrus menjadi pemimpin umatnya, sebagai penggembala domba-dombanya. Hal ini juga menjadi sebuah pelajaran yang bagus bagi kita, bahwa kita tidak perlu berkecil hati, merasa minder, merasa tidak pantas melayani Tuhan karena cacat celah
dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki mungkin tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi justru karena untuk itulah Yesus mau memanggil kita. Ia menginginkan kita mempunyai hubungan yang intim dan pengalaman secara pribadi bersamanya, supaya kita percaya, supaya kita merasakan akan penyelenggaraannya dalam hidup kita. Kekurangan-kekurangan, kelemahan yang ada dalam diri Petrus juga ada dalam diri kita, murid Kristus, tidak bisa menghalangi kita untuk semakin kuat dalam iman. Tobat dan keterbukaan kepada kehendak Allah telah menyingkapkan pintu kasih dan rahmat Allah kepada kita. Pintu kasih dan rahmat itu menghantar kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Di samping itu juga menjadi kunci keteguhan dan kesetiaan akan iman, akan tugas yang dipercayakan Allah kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tahta suci Petrus yang kita rayakan pestanya hari ini merupakan simbol otoritas dan penggembalaan dan pengajaran iman dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, umat Katolik dituntut taat dan setia kepada tahta suci Sri Paus di Vatikan sebagai pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik sedunia. Maka langkah arah hidup iman kita, kepercayaan kita harus sejalan dengan ajaran Rasul Petrus sebagai pemimpin, dan para rasul kita adalah Bapak Suci Sri Paus di Vatikan dan para pembantu-pembantunya, yaitu para uskup dan juga para pastor. Ini yang dikatakan iman rasuli. Artinya bahwa iman kita berdasarkan ajaran para rasul. Sesuai dengan syahadat iman kita Nikea Konstantinopel, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mohon bimbingan-Mu agar kami mampu menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang Engkau percayakan kepada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.